Hai teman, mari simak podcast Madrasah Rumi. Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi dengan Madrasah Rumi. Kita masih ngobrol sama Kang Rosid. Percakapan yang sebelumnya cukup luar biasa. Perjalanan yang panjang, seperti menggali sumur, begitu kata Rumi. Tetaplah pada titik yang sudah kita pilih, sudah kita yakini. Teruslah menggali. Pasti capek, tetapi keyakinan yang sudah masuk dalam diri kita bahwa titik itu yang kita pilih akan memberikan hasil. Lalu syukuri hasil itu. Dan teruslah ingat pada tujuan awal. Itu yang kira-kira kita pelajari dari Kang Rosid. 8 tahun kira-kira kalau di kemarin kita dengerin sudah mulai ada hasil. Tapi yang menarik dari Kang Rosid adalah konsistensi atau istiqomah pada gaya hidup, misalnya terus menerus di pinggir masjid, gaya hidup terus menerus rendah hati, saya kira ringan diri untuk membantu, saya kira begitu. Dan itu yang membawa Kang Rosid lulusan SMA, hanya lulusan SMA, dari keluarga petani. Saya kira tidak ada, kita tidak tahu kakek atau uyutnya di sana itu yang jadi pelukis, tapi kira-kira sepanjang pengetahuan Kang Rosid, saya kira di atasnya tidak ada yang jadi perupa, kan gitu ya. Tidak ada. Itu tiba-tiba saja. Artinya kita bisa jadikan apa yang sudah dikemukakan oleh Kang Rosid di pertemuan berikut sebelumnya sebagai model jalan kita. Kita mau, kita lakukan, dan terus lakukan, tunggu hasilnya akan muncul. Terima kasih Kang Rosid. Ini di ruang apa namanya Kang Rosid? Ini studio. Ini studio, oke. Studio itu tempat tempat berkarya ya. Karena itu ada banyak sekali. Di belakang kita misalnya ada karya rupa yang sedang digarap, sedang disempurnakan, atau beberapa yang sudah selesai, saya kira. Berapa ada yang sudah selesai, dan materinya, medianya jadi beda-beda nih ya. Sudah biasanya di kanvas, ini medianya ada yang di kayu, saya kira. Ada kayu tertentu, dan ini saya nggak tahu ini pesanan. Ya, ini buat ngasih seseorang yang udah saya janji udah lama. Itu orang Purwakarta. Orang Purwakarta, oke. Dia yang suka, beberapa kali dia ngasih order ke saya. Terus ini bos pegawai perusahaan PT Indorama. PT Indorama, oke. Kita akan ngomongin tentang banyak hal, tapi tentang seni, saya kira. Jadi melukis, membuat karya rupa itu apa sih menyenangkannya? Bagi saya, alhamdulillah, sangat merasakan nikmat hidup tuh di dunia seni itu ya, sangat ini ya, karena kita dijalani dengan tulus, dengan senang hati, dan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kita punya bakat. Akhirnya alhamdulillah ditekuni dan dihayati dan dinikmati, disyukuri gitu. Itu pada waktu misalnya kita ada objek, misalnya saya, kemudian Kang Rosid mencoba membuat sketnya secara langsung atau lewat foto. Kesenangannya itu atau kegembiraannya itu pada saat muncul rupa yang mirip dengan saya, atau gimana tuh?
Jadi ketika udah jadi karya, udah dari kanvas kosong sampai udah jadi lukisan, jadi ini, terus kalau misalkan ini karya ini dikasihkan ke orang jadi senang, atau misalnya tiba-tiba orang mau beli gitu dengan nilai sekian yang kadang-kadang tidak terduga gitu. Itu kan rezeki itu rahasia kan, kita mah nggak bisa tentukan, nggak bisa ini karya ini harus dibayar sekian, kadang-kadang nggak bisa. Jadi merasa senang ketika karya ini tiba-tiba orang suka gitu. Suka itu juga udah poin. Suka itu kan bisa jadi dia mau membeli, dia mau hanya melihatnya. Uang itu kan nomor kedua, tapi yang paling penting motif dari dia mau memberi uang itu karena dia suka gitu ya. Jadi hasil karya itu nggak harus selalu nilai uang, tapi nilai kita membahagiakan orang, terus kita jadi nilai silaturahmi, terus kita juga banyak bisa dekat dengan siapapun. Saya dekat dengan Pak Anies, dekat dengan Ibu Susi, dengan siapapun dari karya seni. Dari karya seni. Nah, kalau nggak ada antara dari seni, mungkin nggak bisa dekat. Jadi, tapi dari situ nilainya bukan nilai dari nilai jual itu, tapi nggak ada nilai transaksi, tapi di nilai penghormatan, penghargaan seseorang gitu, itu yang jadi poin buat saya tuh. Oke, jadi tidak cuma nilai transaksi, nilai keuntungan material langsung, tapi ada link ya, ada yang tersambung, nilai hubungan secara emosional lebih dekat, terus nilai silaturahminya lebih ini gitu. Orang tiba-tiba datang ke sini. Pak Anies kan udah 3 kali ke sini. Saya nggak ngundang, tapi dia pingin ke sini karena ada suasana. Terus karena sebelumnya udah dilukis. Jadi silaturahmi itu yang terus memanjangkan itu dari karya itu. Karena kita tulus dari awal, waktu saya pengen ngelukis dia aja. Pas kita ketika ketemu sama dia tuh kasihin, kaget ya tuh. Saya baru ketemu udah dilukis, udah dikasih lukisan sama. Dari situ nyambung terus. Dan yang ngedorong orang untuk ngedorong Kang Rosid untuk si Anu saya lukis itu dorongan muncul begitu saja. Iya, kadang gitu. Tapi kadang-kadang ada antara orang yang pernah dilukis terus tiba-tiba Kang ada teman saya atau ini relasi saya pengen dilukis. Akhirnya dari situ mungkin ada rezekinya gitu. Tapi awalnya saya ngasih ke orang, tapi dari orang kita ngasih ke orang itu akhirnya dapat rezeki dari situ. Oke, jadi membangun terus jalan yang tidak terduga itu. Iya. Jadi kita ngasih. Iya. Dari situ tiba-tiba muncul relasi lain, jalur lain yang muncul. Iya. Tidak merasa syaratnya mungkin tidak merasa rugi waktu ngasih cuma-cuma. Yang di koleksi Pak Sunario itu kan saya kasihin ke Pak Sunario. Walaupun orang ada yang mau beli berapapun saya beli nanti. Enggak, saya itu udah beli Pak Sunario. Tapi setelah di koleksi Pak Sunario itu orang lihat kan, wah ini saya mau karya Rosid ini. Yang seperti yang gaya-gaya yang di koleksi Pak Sunario. Akhirnya dari situ dapat suka lantarannya dari situ. Jadi jangan, kalau saya mau simpulkan, jangan merasa rugi ya, memberikan. Nggak ada istilah gratis sesuatu. Itu rezekimu dari yang ngatur. Jadi kita nggak harus selalu dari karya awal, dari karya satu atau karya A harus jadi nilai uang, tapi dari nilai ini ya cuma dikasihin begitu saja, tapi dari dilepas kemudian justru masuk. Dari situ ada rezeki dari orang lain gitu yang bisa ngalir dari situ. Wow. Susah itu ya, menjaga ketulusannya. Jadi tapi juga tidak serta merta Kang Rosid ketika ngasih lalu mikir nanti juga mudah-mudahan misalnya milih si Anu deh dikasih karena dia punya relasi yang banyak, mudah-mudahan dari dia muncul aliran-aliran baru, nggak gitu ya? Nggak juga sih, nggak selalu harus. Tapi karena bisa jadi ada orang yang tidak terduga justru yang ngasih. Iya. Itu banyak yang gitu. Dan selalu itu dasarnya tulus aja kita. Nggak usah imbalannya pokoknya dari mana, pokoknya tulus, yakin bahwa saya udah lebih baik ngasih aja ke orang ini gitu. Susah itu tulus ya. Nanti masalah rezeki mah nanti juga saya nggak
Pokoknya insya Allah Tuhan pasti ngasih jalan. Itu siapa yang ngajarin itu? Ya dulu ibu saya. Ibu bilang gimana ya? Jadi kalau misalkan bapak saya juga kadang hasil tani juga kadang-kadang kasih ke orang, udah kan ada panen gitu kan, itu orang ikut memetik padi itu ada bagian upahnya gitu, tapi sudah tambahin. Terus kadang-kadang kalau petani kan ada buah pisang gitu, pisang berbuah, tiba-tiba dikasihin ke orang, padahal orang itu udah nyangkul, nanem sampai berbuah tuh prosesnya panjang, dan tiba-tiba dikasihin ke orang. Justru itu yang rezekinya yang dikasihin, bukan yang dijual atau bukan yang dimakan, itu justru yang dikasihin rezeki yang paling hakiki, yang kekal itu yang dikasih, yang diberikan itu yang dikasih. Dan Kang Rosid lihat itu. Saya ke situ Waktu kecil lihat itu, mungkin pernah nanya waktu dulu ya, apa yang dikasihin kan pisang itu bisa jadi kan dipelihara di tanahnya biar agar dia tumbuh, dijaga biar buahnya besar dan matang. Tapi setelah jadi malah dikasihin ke yang lain. Nikmatnya di situ, nikmat seorang bapak melakukan itu, ibu juga melakukan itu. Saya juga kadang-kadang di sini ya sama gitu, kadang-kadang ini aja gitu, kadang-kadang lukis atau orang nggak kenal, tiba-tiba gimana moodnya gitu kalau kasihin, orang kaget gitu, tiba-tiba saya dilukis lagi dan ini dikasih, dikasih, ya itu. Kalau ini mah udah tulus saja gitu Mas. Itu susah itu kan. Kang Rosid kan sudah pernah ngerasain punya lukisan yang harga termahal berapa waktu itu? Sorry ini. Ada pasti harga termahal. Oke, tidak akan saya sebutin, tapi pasti ada harga yang termahal yang ini gede nih secara materi. Biasanya orang ketika sudah ngerasain harga lukisan saya misalnya itu sudah 2 digit atau 3 digit, lalu muncul tuh, ini nggak mungkin saya kasihin, ini kan sama dengan 2 digit itu, susah gitu. Ya udah, saya tuh yang di koleksi Posunario gitu kan, dulu Posunario, saya mau bayar, enggak Pak, saya Pak Panuri mau bayar ya? Mau bayar. Pak, saya bukan nolak rezeki, saya butuh uang, tapi saya berterima kasih saya ke Bapak. Saya alhamdulillah saya dikasih ilmu sama Bapak, saya dikasih kesempatan untuk workshop. Saya percaya rezeki mah nanti ada yang dari yang lain gitu. Tapi alhamdulillah dari karya itu yang dipajang di Selasar, akhirnya kan orang lihat, wah ya udah, ini kalau mau karya Rosid aja. Jadi Panario itu ngasih jalan, ngasih membukakan ini pintu rezeki. Itu kunci. Jadi buah ketulusan itu pasti ada. Itu lahir dari ibu, kemudian dari bapak juga ya. Ibu juga begitu, bapak juga begitu. Iya, selalu gitu kalau. Ya, paling tidak misalnya ibu nggak protes ketika bapak ternyata pulang nggak bawa tadi pisang, karena pisangnya dikasih. Jadi saya dulu waktu kecil suka diajak sama ibu saya ke saudara katanya. Kan bapak saya mah kan dulu suka ikut ke sungai mengambil ikan, suka sering dapat ikan lah gitu. Nah, ibu saya mau ke saudaranya di sana, di agak jauh gitu. Saudaranya berkebun jagung, berkebun apalah gitu. Ibu saya bawa ikan, bawa apalah gitu makanan. Jadi ngasih, pulangnya bawa jagung, bawa hasil ini gitu. Jadi kayak barter. Nah itu memori itu melekat gitu. Kenapa saya cerita itu jadi nyambung silaturahminya nggak dapat, terus ini juga secara emosional, terus ibadah ini juga dapat. Jadi muncul keyakinan apapun yang diberi pasti akan kembali, entah gimana caranya. Iya, ya, pasti itu. Oke. Semakin banyak memberi semakin kita. Ibu bapak yang ngajarin itu ngasih contoh ya pasti, karena nggak mungkin juga nyeramahin kayak gitu, karena orang-orang tua zaman dulu saya kira sedikit bicara tetapi terus menerus memberikan teladan contoh. Itu yang lebih melekat. Iya.
Dan ya waktu panen juga bapak kan selalu kalau hasil itu nih ini tambahan, ada kan misalkan dapat ini bagian ininya dari hasil petikan 5 rantang tambahan jadi dua rantang gitu. Jadi 7 rantang gitu. Jadi teman-teman, sistem petani zaman dulu itu pada yang membantu atau menggarap itu sistem baginya, misalnya ada perjanjian 5 ke yang punya, 1 ke yang ini. Ya, gitu. 5-1 misalnya. Jadi bagi yang yang membantu memanen, setelah selesai panen itu perjanjiannya bisa jadi 5-1. 5 bagian diberikan pada si pemilik, 1 bagian pada si yang ikut membantu memanen. Nah, yang tadi ceritakan itu ya kira-kira gitu ya. Sudah jelas 5-1, kemudian setelah itu jelas pembagiannya ditambahin lagi nih sama itu beda, itu makan itu mau pemberian yang 5-1 itu tetap profesionalnya. Kemudian tambahannya 2 itu pemberian yang dilakukan, dan itu dilakukan secara ringan. Iya, setiap panen gitu. Padahal tidak juga berkecukupan. Pas-pasan dulu bapak saya. Pas-pasan tuh ya alhamdulillah sampai dari mulai nanam padi sampai panen itu teh kan lumayan jangka panjang waktunya, ada berapa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu. Alhamdulillah dari mulai ini nyambung gitu. Jadi nggak sampai kehabisan beras. Tidak pernah kehabisan beras. Dan rahasianya adalah mau memberi itu ya, tanpa motif untuk mendapatkan secara langsung dan pragmatis. Oke, Kang Rosid, kita akan ngomongin objek temuan. Dulu tahun 90-an ada berkembang seni objek temuan, yaitu ya apapun yang kita temukan kemudian direkayasa begitu dengan sentuhan sedemikian rupa tanpa mengubahnya sih sebenarnya, tanpa mengubah bentuk terlalu berlebihan, kemudian itu menjadi objek seni. Dan itu saya kira yang dilakukan oleh Kang Rosid pada beberapa bagian ini. Yang mendorong Kang Rosid mengumpulkan ini kan, yang dikumpulkan teman-teman itu ada lesung. Lesung itu alat untuk menumbuk padi yang panjang. Sebelah situ ada sebenarnya, nanti kita akan perlihatkan. Kemudian ada belencong di sebelah sana yang sudah itu ada, misalnya kalau di sini ada banyak seperti yang tadi dilihat, ada bekas lumbung, ada arit, ada banyak sekali. Di sebelah sini ada bekas cetakan kue yang dulu digunakan di kampung. Jadi dulu sebelum ada cetakan dari stainless, itu ada cetakan yang diukir langsung pada pada kayu, dan kue kemudian kue yang dalam bentuk cairan dimasukin ke situ, dan jadi setelah mengeras kemudian itu jadi kue dalam bentuk yang macam-macam. Nah, semua ini objek temuan yang artinya ditemukan. Orang mungkin sudah membuangnya, menganggapnya tidak penting, tetapi Kang Rosid mengambilnya. Apa yang mendasari? Nah, ini saya bukan hanya sekedar mengumpulkan benda, tapi ini energi. Jadi mempercayai ada energi. Energi ini kan pernah dipakai orang-orang dulu. Otomatis energi orang-orang dulu tuh nempel di benda ini. Di ini arit, ada golok, ada palu, ada semua kan pernah dipakai ini. Benda-benda ini. Jadi yang saya kumpulkan itu bukan cuma benda, tapi energi. Jadi ketika saya kumpulkan benda itu, saya tata tuh, jadi ketika saya ini berduduk di sini tuh kayak bersinergi dengan benda ini, bukan cuma kasat mata cuma di hiasan aja. Jadi otomatis saya menserap energi orang-orang dulu. Energi itu, kata orang spiritual tuh kayak kata orang ahli zikir, pernah orang ahli zikir di sini. Jadi tengah malam dimatiin lampu, udah itu zikir, udah itu baru membahas
suasana, ngebahas benda-benda. Jadi benda ini kayak bernyawa katanya. Menyimpan energi. Bernyawa tuh kayak bernyawa gitu. Karena menyimpan energi. Jadi dan energi itu muncul lagi. Ketika saya mempengaruhi kita dari awal saya ngumpulin itu energi itu ya saya percaya ke situ. Ketika si ahli zikir ngomong gitu, saya makin yakin. Sebelum itu juga meyakini itu. Iya meyakini. Tapi setelah orang bercerita tentang benda ini, tentang ini ada energi dan ini kayak bernyawa, saya semakin yakin. Sisa ada jejak karena dia pernah dipakai. Iya. Pernah digunakan dengan ketulusan tertentu, dengan cinta tertentu oleh orang sebelumnya, itu masih tersisa di sini. Dan energinya kemudian mempengaruhi kita. Iya, makanya yang tamu ke sini tuh, aduh ya, di sini adem, enak, tenang, terus ininya nuansanya sangat nuansa tradisionalnya sangat kuat gitu. Karena ini benda-benda yang semua dari alam gitu, alam, kayu. Terus ini juga pernah dipakai orang-orang dulu, jadi adem. Orang dulu kan hidupnya hanya sederhana dan apa adanya dan tidak lalu kayak sekarang ngejar target gitu. Dulu mah kan jadi ngikuti ritme alam gitu. Jadi ya kalau ininya cuma segitu ya segitu aja, nggak usah dipaksa gitu harus benar-benar menghasilkan banyaknya. Kayak ini aja, tanaman yang tumbuh yang benar-benar alami gitu. Tidak tergesa-gesa ya. Tidak tergesa-gesa. Ini juga sama ini ya. Ini temuan juga. Iya, ini di belak ini ada kakinya. Ini kayu udah bulat gini. Terus ini juga kaca udah bulat gini. Ini digabung. Oh, ini kaca nggak beli sendiri? Jadi digabung jadi beda-beda orang, beda-beda ini. Oh, beda lalu digabungkan. Digabungkan. Oh iya. Jadi semua yang di sini mah jaga gabungan-gabungan. Jadi kayak gini ini juga sama ini kan. Dulu kan waktu saya pameran dunia di pasar. Ini terjual semua, dan rezekinya pakai bangun ini. Dulu kan saya pameran ciri khas saya media pensil kan. Media saya pakai pensil, jadi saya yang abadikan ini langitnya pakai pensil gitu. Terus saya bikin lantai, terus saya bikin nanti kalau dapat kayak gelondongan saya bikin dibentuk pensil. Saya belum bikin, tiba-tiba ada orang udah bentuk gini, kayak dipesan. Kayak dipesan ini. Pas main ke Pak Hendra yang jual itu, ada ini bentuk kayu, udah bentuk pensil gini. Hendra ini siapa yang bikin? Ini kayak saya bilang pesen. Iya, senang ada orang Bali yang pesen, yang bikin. Terus saya kebetulan senimannya ada gitu. Jadi setiap ini kayak gini. Jadi sama ini. Ini orang kejikaan juga. Ini satu-satu juga tiba-tiba di sini kan. Jadi pertalan real ini. Jadi kayak gitu. Jadi dipertemukan. Jadi kayak reunian di sini. Jadi sebenarnya ini ruang reuni ya? Iya. Reuni benar-benar temuan yang seangkatannya ini tuh dipertemukan di sini. Ya, ini ini kereta api ya? Iya, itu kuncinya. Kunci. Dan PJK. Ini bawaan nggak kepikiran bakal jadi gini. Saya kumpulin aja kayak gini, taruh dulu di situ. Lama-lama muncul ide kok. Baik, jadi karena ada energi itu ya, meyakini bahwa apa yang sudah dipegang manusia itu masih menyimpan energi manusia yang memakainya, dan itu memancar. Kemudian ketika dikawin-kawinkan, ini kan dikawin-kawinkan sebenarnya, ini dan ini dikawinkan, yang tadi dikawinkan, itu menciptakan harmoni tertentu yang baru saya kira. Ya, seperti kita gitu kan, memang ahli ini, itu saya ini, ditemukan di sini. Jadi kita saling melengkapi hidup itu. Tidak ada yang paling hebat atau paling ini, tapi kita saling melengkapi gitu. Sama dengan benda yang ada di sini juga sama. Ketika dikumpulin, disatuin, ditata, jadi bersinergi. Jadi saling melengkapi. Ada yang kedua yang kayaknya saya lihat dari kecenderungan found object ini, sejarah
ada masa lalu ya. Iya. Mungkin karena karena Kang Rosid dari kampung, dari anak petani, Ya. kemudian melekat di kepalanya Ya. hal-hal yang kayak apa? Lesung, bahasa Jawa Serangnya lumpang. Lesung atau lumpang. Ya, lumpang sebenarnya yang lebih kecil, kalau ini lesung. Lesung, kemudian ada banyak hal kayak gitu. Ya. Itu cara Kang Rosid untuk tetap terkait dengan masa lalu yang di kampung, Iya. dengan spirit kampung. Iya, itu. Dulu walaupun mungkin waktu kecil ngalami sebentar lah gitu, karena udah kesini mau udah ada penggalian padi. Waktu juga usia 3 tahunan mungkin saya juga lupa ingat. Jadi waktu ini siang-siang jam 2 udah nunggu padi buat masak sore. Dan berbunyi ya. Jadi Kan ada nadanya. Terus saya sering lihat di ini, karena dulu bapak saya kan rumahnya panggung sederhana, terus dia ada lumbung padi. Nah itu memori itu melekat sampai sekarang, makanya saya bawa ke sini, mau saya wujudkan ini tuh karena memori masa lalu. Kalau nggak punya memori masa lalu waktu saya kecil itu nggak bakalan terwujud seperti itu. Itu yang menyebabkan Kang Rosid masih tetap mempertahankan relasinya dengan masa lalu. Iya, saya bukan berpikir ke belakang, tapi berpikir ke depan untuk bahan perenungan buat generasi berikutnya. Bukan untuk saya sendiri aja, tapi buat generasi berikutnya. Ya alhamdulillah, tamu-tamu anak-anak muda yang ini banyak kesini tuh karena suasana ini. Saya suka Pak, walaupun saya tidak ngalami, tapi saya suka dengan suasana ini, dengan benda ini saya suka gitu. Padahal anak kelahiran tahun 2000, ya. anak kelahiran tahun 2005. Iya, kalau saya sama Kang Rosid sih dulu waktu kecil pernah ngalami semua ini. Iya, pernah lihat. Jadi cuman ini nostalgia gitu. Tapi kalau anak-anak 2000-an pasti walaupun tidak ngalami, tapi dia juga bisa mengapresiasi, bisa menikmati gitu. Tapi emang suka gitu. Kebayang sih kalau nggak ada yang benda-benda ini nggak ada yang menemukan lalu nggak ada yang peduli menempelkannya seperti ini, hancur. Iya. Ya seperti ini yang ini nih. Saya kan masih hancur. Ini nemunya di Jalan Selain, Bro. Ada 4 biji. Ini lesung juga ya? Iya, untuk sama itu. Ada sama jenis saya sama. Ya. Ini di Jalan Selain, Bro. Dari Bapak Matano saya informasi karena saya pernah lewat ke Jalan Selain, Bro. Ada lesung 4 sama di komplek. Saya pernah nanya, ini siapa punya orang dulu pindahan 4 tahun yang lalu. Nah, kalau ada yang orang mau, ambil aja. Nah, saya dengar gitu, langsung saya ke sana. Saya lihat, benar nunggu. Saya angkut. Saya cuma angkel. Nah, udah itu saya bersihin. Nah, udah dibersihin, saya peluk. Saya peluknya karena saya syukur saya ketemu ini. Ini kalau kita bicara, berterima kasih juga ke saya. Makanya saya panjang di sini. Nah, ada yang satu lagi tinggal kepalanya saya gantung di situ. Terus yang satu lagi 3 perapat dipajang di depan. Yang 2 jenis kayunya sama. Jadi ini kalau nggak ada yang peduli, karena ini nggak ada yang peduli saya. Udah hancur ya. Ini banyak yang lapar ke saya. Ini mau dijual lagi ya? Ini mau dijual. Enggak, saya mau. Ini mah jodoh saya dan ini saya koreksi. Nah, kalau kita lihat apa? Teksturnya ini. Iya, ini kan dibentuk sama waktu. Ini dibentuk sama waktu, sama alam, dan ini susah sekali. Air. Terus sama ada yang rusak patah. Itu kalau nggak kita melihat barang ini, jadi sejak begitu saja orang tidak mungkin bisa melihat. Iya. Sama juga dengan ini ya, ini cendok yang macam-macam ini, cendoknya sebelum ini ya baru timbas ya. Kalau becok yang sebelah sana ya, timbas. Ini juga ada ini begitu susah ini dirinya ini para pemahat nggak mungkin bisa melakukan kayak gini. Ini namanya apa? Bukan pahat sih, dia memang pahat tapi pahat ini Selumbat. Selumbat. Itu biasanya untuk cair batu. Gitu. Iya. Kalau nggak kita
maksudnya perubahan barang ini kan ke sini, akhirnya saya gabung dengan ini gitu kan supaya ini kelihatan. Jadi saya ada dapat bantu jadi ini kelihatan. Jadi gitu ngalir aja ini. Oh jadi benda-benda ini mulanya tertarik, ambil, bawa, simpan, kemudian kayaknya ini oke, ini digabungin sama hari-hari itu ada selalu gitu. Ide yang tiba-tiba di sini. Intinya sebenarnya penggabungan ini agar dia kelihatan, dia menjadi fungsi gitu. Jadi fungsinya gini, jadi ada fungsi. Oh dulu orang ini pakai ini tuh fungsinya buat ini, buat cair belah kayu atau belah kayu bisa cair batu dan juga menjadi kelihatan kan? Iya, dia jadi ornamen, menjadi figura. Iya, kayaknya juga ini kan misalnya ini kan sudah tidak berhubungan kan dengan ini alas itu buat alas setrikaan. Alat setrikaan zaman dulu ya, saya dari ini alat setrikaan potongannya. Biasanya kan dilipat kayak gitu ya. Ini alat setrikaan. Kemudian digabungkan segala ini jadi figura bagi ini. Oh, kemudian itu jadi pensil. Pensil jadi bahan pembelajaran. Ini mengenang ya yang saya sebut tadi bahwa ada unsur sejarah, histori ya, itu yang disebut dengan apa? Menentukan tema. Dan tadi ketika kita melukis buat sketsa, dia bisa jadi santai tanpa keinginan apapun, lalu kita beri dia tema, kita beri tekanan-tekanan pada beberapa titik tertentu. Terus seperti ini kira-kira. Ini kemudian ditemakan menjadi pensil. Ya, pensil identitas saya itu. Ini juga pensil. Ya, ini pensil semua ya? Iya, pensil ini bisa disebut pensil. Nah, jadi ini pensil kemudian itu yang di itu juga dibuat pensil. Oh, itu juga bawa-bawa bolok yang buat membeli masjid kebo atau masjid dalam masih sebenarnya kamu soalnya karena gagangnya itu bukan untuk orang, bukan untuk kebo itu sebenarnya. Seperti yang ini lihat, oke, ini juga sama, ini tema pensil juga. Ya ini ya saya dapat gantungan itu dari rekan senjata dulu. Sejarahnya kenapa ini bentuknya ini bekas apa, bekas rekan senjata. Saya tertarik, saya gantung aja. Ya gantung, terus saya punya ini udah lama, terus saya bersihin, saya gantung di sini. Nah, terus sudah lama muncul lagi ide. Saya ingin dibuat, ditancapin pensil ini. Jadi aja ngalir aja. Jadi gitu. Yang asli cuma ini sebenarnya ya, yang lainnya. Jadi kesannya kayak apa? Senjata pendekar zaman dahulu itu. Jangan apa namanya saya nggak tahu. Gada. Oke, ujung dari gada ya. Baik, Kang Rosid. Ya. Nah, karena sejarah, karena masa lalu yang dari kampung, kemudian membuat tertarik pada ini, kemudian diberi tema, diberi tekanan, jadilah kemudian karya seni. Jadi ini membuat Kang Rosid masih tetap ingat, masih tetap terkait dengan masa lalu yang di kampung. Iya. Kang Rosid nggak malu disebut kampungan. Nggak. Itu kan jadi kampungan bangga. Kan. Saya merasa bangga. Bangga, saya punya tempat ini, punya suasana ini, punya benda-benda ini, bangga. Saya semacam ada punya jati diri, punya kebanggaan yang tidak ternilai buat saya tuh. Saya orang lain punya mobil mewah, saya lebih punya lesung ini lesung yang diukir oleh waktu. Ya, orang lain mungkin udah dibuang, ngapain barang-barang gitu dikumpulin, tapi udah lihat, udah jadi suasana ini kan udah itu nilai yang tidak ternilai buat saya. Dan bisa kumpul di sini, bisa ada pertemuan ini. Uniknya gitu. Banyak orang datang karena tertarik pada benda-benda kampungan ini. Ya, suasana ini yang bikin orang datang ini. Pak Anies juga sama terakhir. Kang, saya kangen pingin ngopi di saung Kang Rosid. Padahal udah ngopi di
udah duduk di kafe di Braga di kafe gitu, udah di meja gitu, malah ngajak ke sini. Kenapa ke sini gitu? Karena ada suasana gitu. Karena kalau hanya sekedar ngopi mah udah aja di sana. Dan hanya ketemu dan suasana, ada suasana ini yang membuat orang ingin singgah sini oleh energi yang terpancar dari masing-masing benda ini. Iya. Menciptakan satu. Jadi saya mengumpulkan energi orang-orang dulu saya kumpulkan melalui benda ini gitu. Iya, sebagai penyair sebenarnya si Benny mestinya bisa mengungkap yang kayak itu kan kisahnya, narasinya panjang itu pasti kan. Ada yang itu mungkin setelah membuat kue terakhir dia ditinggal kawin atau seterusnya, itu kan sebenarnya narasi yang panjang yang bisa jadi kisah yang panjang, tidak sekedar karya rupa tapi ada narasi di belakangnya. Cuma kadang-kadang memang kita lupa energi itu yang paling penting, energi kemudian keterkaitan sejarah, dan itu terasa sekali teman-teman sekalian. Jadi sekali-kali nanti mampir ke sini dan melihat langsung, meraba langsung. Di sini kan banyak barang, banyak ini, tapi kita nggak capek. Kenapa nggak capek? Bukan saya ini, tapi orang, aduh, kok mata saya jadi jelalatan gitu. Orang tuh semua tamu yang kesini tuh, tertarik ya? Nggak capek gitu. Padahal warnanya juga tidak direkayasa jadi lebih cerah misalnya, dibiarkan seperti adanya kan? Iya. Tapi enak gitu. Ya itu karena energinya orang-orang dulu kan tulus dan pembawaannya enak aja gitu, nggak apa ya, auranya juga ke kita juga enak gitu, yang saya rasakan setiap hari gitu. Jadi saya bikin suasana gini tuh supaya nggak gampang jenuh, supaya gampang ini ya, jadi setiap hari kayak dicas ya tuh. Merawatnya gimana ini? Merawatnya cuma dibersihin gitu, kalau ada debu sedikit ya dikamoceng aja gitu. Kalau yang gini ya biasa dilap, dipel gitu tapi kalau yang ini mah kamoceng aja gitu. Enggak di vernis kayak ini, enggak. Ya, dibiarkan natural aja gitu. Jadi debu tidak ada, berarti tiap hari ada yang, atau Kang Rosid sendiri yang ada ya? Ada, tapi saya juga bantu juga sama. Biasanya kan banyak nyamuk misalnya, karena lembab dan seterusnya, ini itu bisa terhindar ya? Iya, ini kan dulu saya ngebangun ini tuh tahun 2003, saya nggak kepikiran bakal dapat ke sana. Tapi saya lingkungan supaya enak, tetangga sekitar juga enak. Terus kita juga di ruangan tapi terbuka, sirkulasi udara juga enak. Ini ya? Terus pandangan lepas itu, jadi enak nyatu. Ya alhamdulillah gitu. Ini gimana keamanannya? Wah saya jangankan benda ini, jiwa raga kita juga bakal. Wow. Jangankan benda. Jadi dia terbuka. Kita nggak. Jadi terbuka ini. Jangankan benda. Kita sendiri, jiwa raga kita nggak merasa memiliki. Dan kapanpun bisa jadi hilang. Bisa jadi busuk. Bisa jadi busuk. Bisa jadi tidak ada. Karena itu ini nggak dikunci. Nggak. Nggak, terbuka aja dari depan. Terbuka ya. Terbuka. Jalan. Baik. Jadi berada di sini menurut Kang Rosid, pagi-pagi misalnya ada di tengah lingkungan ini, di sebelah sana ada apa tadi, ngerasa dicas? Iya kayak jadi saat karena ini sumber energi kan, energinya banyak dari benda-benda ini kan menyimpan energi. Ya otomatis kita setiap hari menserap itu. Karena itulah studionya dikelilingi ini kan, biasanya studio itu biasanya lebih banyak menyimpan beberapa karya lukis yang sebelumnya ada. Ini tidak cuma itu, tapi iya. Karena dibiarkan ini juga bagian studio saya itu bukan hanya untuk pribadi tapi untuk umum juga. Jadi makanya saya dibikin ini buat tempat ngopi juga, tamu juga. Ini boleh nggak di sini? Ya boleh ini. Dibiarkan tamu juga menikmati suasana. Dari kafenya Kang Rosid yang di sana. Iya, duduknya di sini juga. Orang boleh di sini, tidak cuma di tempat yang. Iya. Di sini di mana? Sampai ke atas lihat-lihat kemana boleh. Membiarkan orang mengalami. Kadang-kadang sampai ada orang sampai dari jam 2 siang, pulang jam 8 malam. Itu perempuan dari Jakarta. Mbak, saya lihat dari jam berapa? Saya dari siang Pak, dari jam 2. Sekarang udah jam 6. Iya, sana Pak. Boleh nggak saya pingin di atas? Boleh. Udah berapa kali ngopi? Saya ketiga kali. 3 kali ngopi.
Jadi sampai jam 8 malam. Jam 8 malam di atas ya. Jadi boleh nggak di atas? Apa yang dia lakuin? Sebenarnya nggak boleh di atas itu buat lihat aja. Tapi kalau bapak memang pengen duduk di atas boleh nggak apa-apa. Jadi saya suka sih tempatnya enak, adem Pak. 6 jam itu. 6 jam cuma duduk ngopi, kongko, tapi ya itu. Jadi orang bikin tenang dan mungkin orang punya fitrah dia model balik profesi apa? Saya model katanya gitu. Fitrah pengen balik ke masa lalu ya, ke kehidupan yang lebih sederhana. Saya jenuh sana kalau ke mall itu jenuh saya, ke tempat-tempat yang kafe yang biasa jenuh ya. Kadang-kadang banyak gitu. Saya suka yang natural, yang alami, yang iya sih, tradisional. Di kafe-kafe itu kan warnanya aja udah mencolok tuh, udah capek mata kita. Saya di sini enak, tenang gitu. Itu yang saya suguhkan energi itu. Mereka bisa menangkap itu dan itu juga yang mendasari beberapa karya Kang Rosid sebenarnya tampak sederhana ya. Misalnya dulu di awal-awal setahu saya misalnya hitam putih ya karena pakai pensil itu kan sederhana, nggak rumit, orang bisa ngelihatnya langsung menyerapnya dan sampai sekarang saya kira masih seperti itu ya. Ya, itu yang nyebabin orang juga terkenang pada tadi mungkin energi, kemudian sejarahnya, dia akan tertarik pada masa lalunya. Benda-benda ya temuan, benda-benda yang kita anggap barang rongsok itu sebenarnya bukan benda-benda yang biasa, tetapi ada sejarah pada si benda itu. Ada narasi, ada kisah yang benda-benda yang kita anggap sampah itu, dan mungkin orang pernah memegangnya, orang tua pernah memberikannya pada anaknya, atau pernah itu digunakan untuk kebaikan, bisa jadi. Mungkin juga sebagai alat yang membuat seseorang bisa bertahan hidup, atau alat itu bisa menyelamatkan hidup seseorang. Ada banyak hal tentu dari benda-benda yang kita temukan yang kita anggap tidak penting, itu ada sejarah. Karena ada sejarah, dia memiliki energi, dia melekat pada benda itu, energinya masih ada di situ dan dikumpulkan menjadi dalam ruangan di studio Rosid ini, tidak cuma di sini tapi juga tadi di Saung, agar energinya itu bisa teresapi. Dan uniknya teman-teman sekalian, itu ditanggapi atau dirasakan juga oleh para pengunjung yang lain, orang-orang yang lain merasa nyaman di situ. Walaupun mungkin dia nggak ngerti konsep energi atau sejarah tadi itu, tapi ada suasana tertentu yang nyaman, yang damai, yang membuat orang merasa betah. Saya kira kita atau teman-teman bisa merasakan sendiri kalau saya misalnya tidak melihat kumpulan benda-benda lama ini dalam suasana mistis. Jadi keeng bahasa Indonesia namanya keeng itu jadi serem misalnya. Jadi kita tidak menemukan itu, walaupun benda-benda itu bisa jadi muncul dari masa lalu yang jauh, kisah yang macam-macam. Kadang-kadang jadi kumuh gitu. Iya, bisa. Iya, kadang-kadang jadi kumuh gitu. Ini enggak kan? Ya, itu kenapa itu? Ya itu kan si benda itu jangan dihargai dan ditempatkan dengan benar-benar rasa gitu. Jadi makanya jadi fresh gitu. Diajak ngobrol. Jadi terus si orang juga lihatnya enak aja gitu, nggak ada beda dengan barang yang ditaruh bro gitu aja. Kayak gudang gitu. Si energinya dia kayak mati aja. Si benda itu kayak mati aja gitu. Kayak jadi sampah dia. Kayak sampah. Tapi ketika ditata di ini jadi
otomatis si benda itu jadi kayak seolah kayak jadi hidup. Energi yang tadinya tersimpan itu menjadi muncul ya. Jadi barang kan saya dapat dari mana gitu ya, udah waktu dapat itu kan kayak selesung ini yang udah dibuang sama orang, pas di sini langsung muncul si auranya dan ini tuh kayak hidup, si benda ini kayak bernyawa, kayak benar-benar ini gitu, muncul si auranya. Nah, itu karena kita dihargai, ditempatkan gitu. Itu cara pandang atau cara hidup, atau jalan spiritual yang cukup unik teman-teman sekalian. Bisa jadi itu penting bagi kita agar cara kita menghargai orang lain juga dengan dua patokan tadi. Semua orang punya sejarahnya, semua orang punya energinya. Kalau diperlakukan dengan rasa, maka energi atau potensi yang dimiliki oleh orang itu akan muncul, dia akan menjadi lebih optimal. Ketimbang misalnya jika kita diperlakukan oleh orang lain sebagai orang yang tanpa sejarah. Kemudian yang kedua, tanpa potensi untuk dibangkitkan, diposisikan dengan kasar, tidak diperhatikan dan seterusnya, pasti kita akan merasa terbuang dan aura kita nggak tumbuh, bisa jadi kan? Jika benda-benda temuan ini auranya bisa tumbuh dengan cara pendekatan kayak gitu, saya kira kemanusiaan kita bisa lebih tumbuh dengan cara pendekatan itu. Kira-kira gitu ya? Iya, memang itu yang saya suguhkan, yang saya tata, yang saya hubungkan tuh energi-energi itu yang ketika di suasana ini, jadi kita tuh benar-benar disuguhkan dengan suasana yang enak karena ditata, karena ditempatkan, terus rasa tuh main terus. Jadi setiap benda itu jadi punya posisi, punya tempat, punya enak, dibikin nyaman, mata terus kasat mata enak, terus rasa secara ini juga enak gitu. Jadi itu. Baik teman-teman, terima kasih Kang Rosid. Terima kasih juga. Kita belajar banyak hal hari ini dari seni dari perupa dari Kang Rosid, yang karya lukisnya nanti kita akan bicarakan. Tetapi yang menarik di sini adalah seni objek temuannya dan cara melakukan menata, membingkai ulang, memposisikannya. Kalaulah mereka punya biografi, maka sebenarnya tanpa penataan satu dengan yang lain bisa jadi saling berantem, karena mereka masing-masing punya biografi. Tetapi begitu ditata biografi yang satu dengan biografi yang lain, menyusun satu cerita baru, cerita yang saling harmoni dan membentuk suasana tertentu yang berbeda dengan biografi yang lain. Kemampuan untuk ngawinin sejarah masa lalu dari masing-masing benda yang berbeda itu, yang bisa jadi di asalnya dulu berantem. Ada satu pisau, ada satu golok, ada satu yang lainnya. Saya kira ada beberapa pisau, ada beberapa golok. Pada kisah aslinya bisa jadi pernah digunakan untuk saling menyerang, tetapi di ruangan ini biografi keduanya digabungkan menjadi satu kisah harmoni. Itu tugas yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Kang Rosid, saya kira, yang membuat kita menemukannya benda temuan ini dengan cara baru, dengan mata baru. Teman-teman di kesenian lain, saya kira ya seperti saya tadi bilang ke Benny, mestinya Benny buat kisah itu kan, ada biografi yang berbeda-beda kemudian digabungkan menjadi narasi baru. Ada banyak benda temuan di sekitar kita, kisahnya dibiarkan terbuang. Di ruangan ini kisahnya dirawat dan dibungkus, di framing menjadi kisah yang lebih baru. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.